Kalian bisa lihat pas gue pakai skill 1 ini, Mia nge-basic attack tapi malah Mianya yang kena damage loh. Waduh. Dan reflect damage ini juga scaling dari item magic kita atau stat magic. Jadi semakin banyak item magic kalian, maka nilai reflectnya itu bakal makin sakit. Nah, ini HP musuh kira-kira 30% atau 25% lah ya. Tuh, damage-nya jadi 226. Jadi kalau udah paham lah ya, semakin sedikit HP musuh, maka true damage itu bakal makin gede. Jadi damage-nya bakal makin sakit. Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Kali ini gue ingin ngebahas skill Karina yang udah di revamp di Mobile Legends test server. Untuk splash artnya di sini udah baru, tapi untuk desain 3D-nya di sini masih yang lama, cuy. Nah, ini dia kalau di in-game kayak gini, cuy. Jadi sini udah jadi makin seksi lah ya. Dan kalau misalnya basic attack dia kayak gini nih. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita bahas tentang skillnya. Mulai dari pasif dulu. Jadi sekarang kalau misalnya kita nge-basic attack ataupun nge-skill, nanti bakal ngasih mark atau tanda ke musuh kayak gini. Nah, kalian bisa lihat itu ada mark atau tanda, tapi tandanya itu masih kosong. Itu kalau misalnya di hit yang pertama. Coba lagi ya, ini hit pertama, hit kedua tandanya jadi berisi, dan hit yang ketiga bakal ngasih true damage. Cuman karena itu damage bot, jadi nggak kelihatan true damage ya. Coba yang ini ya. Nah ini, 1, 2, 3, tuh ada true damage-nya. Dan nilai dari true damage-nya itu scaling dari 13% HP musuh yang hilang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu adalah semakin sedikit HP musuh atau semakin banyak HP musuh yang udah berkurang, maka damage-nya bakal makin sakit. Ini misalnya ya. Ya, kira-kira HP musuh sekarang sekitar 90% lah ya. Itu true damage-nya cuma 51. Dan ini no item ya, cuma ada ini doang nih. Nah, ini HP musuh kira-kira 30% atau 25% lah ya. Tuh, damage-nya jadi 226. Jadi kalau udah paham lah ya, semakin sedikit HP musuh, maka true damage itu bakal makin gede. Jadi damage-nya bakal makin sakit. Dan gak cuma itu aja, kalau misalnya kita berhasil mecahin tanda tadi, maka cooldown skill 1 dan skill 2 bakal berkurang 1 detik. Ini misalnya gue pakai dulu. Nah, ini hit yang kedua dan ini yang ketiga. Nah, kita bisa lihat cooldown skill 2 dan skill 1 itu berkurang. Nah, kalian bisa lihat tuh cooldownnya. Tuh berkurang 1 detik terus. Dan sebenarnya buat ngasih tanda ataupun buat mencahin tanda itu nggak harus pakai basic attack. Misalnya gini nih, gue skill 1 itu yang pertama, yang kedua gue pakai skill 2 bisa nih. Tuh. Cuman barusan true damage yang nggak ada gara-gara damage bot ya. Kalau kesini bisa nih. Nah, tuh damage-nya 51. Dan selanjutnya skill 1. Nah, ini nih yang animasi skill itu keren banget cuy. Tuh. Jadi dia dapat tambahan movement speed sambil muter-muter senjata atau dua pedangnya. Wih, ini bagus banget sih ya. Dan gak cuma itu aja, selama durasi skill 1 ini dia bakal kebal terhadap basic attack yang jarak jauh. Nah, ini contohnya kalau gue di basic attack Mia itu ada damage-nya, tapi kalau gue pakai skill 1 itu nggak ada damage-nya sama sekali loh. Jadi dia ini kebal terhadap basic attack yang jarak jauh. Tapi kalau misalnya di basic attack dari hero yang jarak dekat, misalnya kayak Zilong, nah itu dia bakal tetap masuk cuy damage-nya. Dan mungkin kalian sadar ya, kalau seandainya itu nggak cuman imun doang, tapi dia juga bakal reflect atau ngebalikin damage tadi ke musuh tersebut. Kalian bisa lihat pas gue pakai skill 1 ini, Mia nge-basic attack tapi malah Mianya yang kena damage loh. Waduh. Dan reflect damage ini juga scaling dari item magic kita atau stat magic. Jadi semakin banyak item magic kalian, maka nilai reflectnya itu bakal makin sakit. Dan nggak cuman itu doang cuy, skill 1 itu nggak cuman itu doang, tapi dia juga bakal nge-enhance basic attack kita. Misalnya gini nih, basic attack gue di sini kan physical damage ya. Tuh damage-nya cuman ya 100-an doang tuh. Nah, tapi kalau misalnya gue pakai skill 1 dan basic attack selama durasi skill 1 masih ada, maka damage-nya bakal berubah jadi magic damage yang barusan itu damage-nya 400 loh. Jadi skill 1 basic attack tuh 487. Tapi setelah gue skill 1 dan langsung basic attack, itu dia nggak bakal ada lagi efek imun dari basic attack musuh. Sisa tambahan movement speed doang cuy. Dan satu lagi gue ketinggalan, kalau misalnya setelah gue skill 1 dan kemudian basic attack, musuhnya juga bakal kena slow 40% tuh. Waduh, ini kampret banget sih ya. Masalahnya di sini musuhnya kena slow tapi kita tetap punya movement speed gitu. Jadi udah pasti kekejar cuy musuhnya. Dan selanjutnya skill 2. Skill 2 ini dia bakal nyerang area cuy kayak gini nih. Dan ya itu doang tuh, nggak ada tambahan yang lain. Dan yang terakhir yaitu skill 3. Jadi skill 3 ini dia bakal target satu hero musuh. Cuman bisa ke hero doang ya, ke minion nggak bisa.
Jadi dia bakal target satu hero musuh, dan ini bakal ngedamage, magic damage, dan nanti bakal ninggalin bayangan tuh di belakang. Nah, fungsi bayangannya itu apa? Fungsinya untuk kita bisa lompat ke bayangan tersebut. Ini kalau misalnya skill 3 gue pencet lagi, dia bakal lompat ke bayangan tersebut cuy. Sekaligus ngedamage musuh yang ada di area lompatan kita. Misalnya kayak gini nih ya. Nah, gue targetin musuh yang ini, kan bayangnya di sana ya. Dia bakal ngedamage sejalur gini cuy. Tuh. Tapi kalau misalnya musuhnya nggak di jalur ya nggak kena gitu loh. Oh ya, untuk skill 3-nya ini bayangannya itu dia nggak ngikutin musuh ya cuy. Tuh, dia bakal tetap ketinggalan. Jadi kalau misalnya gue pakai skill 3 dia bakal balik lagi ke belakang. Dan kemudian pas gue pakai skill 3 ini kan ngasih magic damage ya. Nah, ini cuma scaling dari item magic doang lah. Tapi untuk skill 3 yang kedua kali, yang pas dia balik ke bayangan, itu bakal scaling terhadap HP musuh yang hilang. Jadi semakin sedikit darah musuh, maka damage ini bakal makin sakit. Jadi gue contohin darah musuh ya sekitar 90% lah ya. Kalau gue skill 3 lagi, damage-nya itu 614 cuy. Dan itu tanpa item ya tuh. Tapi kalau misalnya darah musuhnya ya sekitar berapa ya? Nah, mungkin segini kali ya. Nah, kira-kira berapa nih damage-nya? Tuh, damage-nya 766. Mungkin kalian sadar kalau seandainya gue pakai skill 3 ke musuh, maka musuhnya ini bakal punya tanda di atas kepalanya. Fungsinya apa? Kalau misalnya kita berhasil ngekill musuh yang masih punya tanda pedang di atas kepala, maka cooldown skill 3 ini bakal ke reset loh. Waduh, ini mantep banget sih ya. Tapi yang ngasih tanda pedang di atas kepala itu cuma skill 3 yang pertama doang. Untuk yang kedua pas ngejar bayangan, itu dia nggak ngasih tanda pedang lagi. Jadi menurut gue ya dibilang bagus-bagus sih, cuman nggak terlalu OP kayaknya ya. Soalnya ya tandanya itu durasinya cuma 5 detik cuy. Kalau kita nggak berhasil ngekill ya cooldownnya nggak ke reset. Tapi sekalinya ke reset ya gitulah cuy ya. Tuh enak banget tuh. Mungkin ada penasaran gimana kalau seandainya kita berhasil ngekill musuh sebelum skill 3 yang kedua kali dipakai. Kayak gini nih. Nah itu dia, skill 3 nya langsung ke reset ya cuy. Kayak gini nih. Tuh, skill 3-nya bakal bisa lagi buat nargetin musuh yang lain. Dan bayangannya juga ikut hilang ya. Oke, itu dia tadi penjelasan skill Karina di tes server Mobile Legends. Dan sampai jumpa di video berikutnya.